Oke, penarikan, muncul penarikan, transaksi, muncul transaksi, kemudian rekap, akan muncul rekap. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita buat bersama-sama. Apa kabar teman-teman? Tutorial kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi tabungan untuk siswa. Yang perlu kita siapkan yang pertama adalah sebuah sheet dengan nama home, kemudian sheet yang kedua kita kasih nama transaksi, sheet yang ketiga kita kasih nama rekap. Oke. Sekarang kita akan mendesain dulu aplikasinya yang ada di sheet home. Pertama yaitu judulnya adalah tabungan siswa. Kemudian di sini ada profil sekolah. Oke. Ini akan saya buat seperti ini. Akan saya kasih ukuran huruf yang lebih besar, kemudian saya kasih shading ya, warnanya hijau. Lalu di sini akan saya kasih baris menu dengan warna yang berbeda. Kemudian saya akan memasukkan sebuah gambar untuk tampilan agar lebih menarik. Ini sudah saya siapkan ya gambarnya dari hasil download. Saya masukkan di sini. Oke. Kemudian di sini panjangnya akan saya sesuaikan dengan ukuran gambar. Oke. Lalu di bagian bawah di sini akan saya tutup dengan warna yang sama dengan yang di atas. Oke. Lalu di bagian pinggir ya, di sebelah sini akan saya buatkan rekap data. Oke, seperti ini. Lalu akan saya masukkan jumlah siswa ya, jumlah siswa. Ini saya isi manual dulu, misalnya 5. Kemudian di sini ada penarikan, setoran dulu, setoran. Saya misalkan adalah 50.000. Kemudian ada penarikan. Saya misalkan 20.000. Kemudian di sini ada admin, saya misalkan user. Oke. Ini akan saya buat rata tengah semuanya. Kemudian di sini akan saya tebalkan agar lebih menarik. Ini saya tebalkan juga. Seperti itu. Lalu karena di sini bergeser ya, maka ini akan saya hilangkan. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Jika teman-teman punya tampilan yang lebih bagus, silahkan menggunakan tampilan sendiri. Lalu kita akan masuk ke transaksi. Yang kita siapkan yaitu yang pertama adalah tanggal transaksi. Tanggal transaksi, tanggal saja ya. Kemudian jenis transaksi, lalu nama, kemudian jumlah. Oke, sisanya ini yang tidak terpakai bisa kita sembunyikan saja. Kita head, ini kolomnya bisa kita besarkan. Untuk judul saya buat seperti ini ya. Kemudian akan saya kasih filter. Tujuannya nanti untuk seandainya mau kita cetak, kita print untuk data tertentu yang akan kita cetak. Sudah seperti ini. Kemudian kita masuk ke rekap. Di rekap yang perlu kita tulis yaitu nama
kemudian setoran, kemudian penarikan, kemudian saldo ya. Yang tidak terpakai bisa kita sembunyikan. Oke. Untuk data nama di sini akan saya tulis langsung di bagian rekap. Jadi akan saya contohkan 5 anak ya. Andi, kemudian Tiara, kemudian Putri, Bagas, sama Niko. Oke, ini contoh. Dan usahakan nama di sini jangan ada nama yang sama. Pastikan semuanya namanya berbeda. Karena kalau namanya sama nanti akan susah untuk mencari saldo, penarikan, dan setoran anak yang namanya sama. Nah, seperti ini sisanya akan saya sembunyikan juga. Oke. Nah, seperti ini untuk rekap. Lalu kita kembali ke menu home. Oke, di sini yang perlu kita perhatikan adalah di bagian menu ini masih kosong. Kita akan membuat menu-menu yang akan kita gunakan, yaitu kita masuk ke menu developer dulu. Bagi teman-teman yang developernya belum aktif, silahkan diaktifkan terlebih dahulu. Caranya yaitu tekan tombol file, tekan menu file, kemudian option, lalu pilih custom ribbon, lalu pastikan developernya sudah di checklist. Kalau belum seperti ini maka silahkan di checklist, kemudian pilih OK. Setelah itu kita akan insert ya sebuah tombol di sini, yang jangan yang atas ya, tapi yang bawah, yang active control. Kita pilih di sini command buttonnya, kita pilih properties, kemudian caption. Di sini caption kita rubah namanya menjadi setoran. Oke, kita copy aja, kita paste, kemudian di sini captionnya kita rubah menjadi penarikan. Kita paste lagi. Di sini menunya yaitu kita untuk melihat transaksi ya, jadi transaksi. Kemudian satu lagi menu untuk melihat data rekap. Jadi di sini captionnya kita rubah menjadi rekap. Seperti ini kita rapikan. Oke, cukup ya. Ini kurang lebih tampilan. Jadi nanti ketika kita tekan tombol setoran maka akan muncul formulir setoran. Tombol penarikan akan muncul tombol formulir penarikan. Kita klik transaksi, kita akan diarahkan ke halaman transaksi. Begitu juga dengan rekap, kita klik rekap, kita akan diarahkan ke bagian rekap. Nah, untuk mengisi menu-menu ini ya, ini untuk setoran dan penarikan belum kita isi karena formulirnya belum dibuat. Namun untuk transaksi dan rekap sudah bisa kita isi. Jadi kita isi dulu yang transaksi dan rekap. Pastikan di sini desain mode-nya masih aktif ya. Kalau nggak aktif seperti ini nggak bisa. Nah, ini nanti akan digunakan setelah terisi kode di dalamnya. Jadi sebelum terisi kode kita pastikan ini desain mode-nya aktif. Lalu kita klik 2 kali, ini rekap ya. Jadi kita akan menampilkan sheet rekap. Di sini ada 3 sheet ya, sheet 1 home, sheet 2 transaksi, dan sheet 3 rekap. Jadi yang perlu kita tulis yaitu sheet 3. Sheet 3 dot activate. Oke. Kita keluarkan di sini. Nah, lalu kita tes ya, desain mode-nya kita matikan.
lalu kita tes. Oke, ketika diklik maka kita diarahkan ke halaman rekap. Kita kembali ke home. Sekarang transaksi, ini desain elemennya kita tambah lagi ya. Transaksi ini ada di sheet 2, berarti tinggal tulis sheet 2 dot activate. Kita keluarkan, kita cek transaksi. Nah, kita ke transaksi, home, rekap, kita ke rekap. Mudah sekali ya. Selanjutnya kita akan mengisi, kita akan membuat user form untuk setoran dan penarikan. Jadi kita masuk lagi ke Visual Basic, kita klik kanan di sini, insert user form. Kita lihat dulu untuk database-nya ya, transaksi ada 4, tanggal, jenis, nama, dan jumlah. Oke, jadi kita siapkan 4 itu. Untuk tanggal nanti diisi otomatis, kemudian jenis juga diisi otomatis, nama dan jumlah ini yang akan kita buat kodenya. Kita klik ya, label. Di sini kita tulis nama. Kemudian kita buat label lagi. Kita buat label lagi yaitu jumlah. Oke, sekarang kita untuk nama gunakan combo box. Itu nama kita gunakan combo box. Kemudian untuk jumlah kita gunakan text box sebelahnya. Lebarnya kita sesuaikan. Lalu jangan lupa kasih tombol simpan. Ini. Kita masuk ke properties. Captionnya kita ganti simpan. Oke. User from-nya kita rubah menjadi setoran. Kemudian caption-nya kita rubah menjadi formulir setoran. Nah, selanjutnya kita akan membuat user from atau formulir penarikan. Caranya itu klik kanan, insert user from. Nah, karena penarikan dan setoran ini adalah bentuknya sama, maka kita cukup copy paste saja ya. Kita masuk ke setoran lagi, di sini kita tarik mouse-nya, kita klik kanan, copy, masuk ke user from 2, user from 1 maksudnya. Kemudian klik kanan di sini paste ya. Kita sesuaikan. Nah, di sini kita mengedit dulu user form-nya. User form 1 name ini kita rubah menjadi penarikan. Kemudian user caption-nya kita rubah menjadi formulir penarikan. Oke, cukup seperti ini. Coba kita tes ya. Nah, ini formulir penarikan. Kemudian yang ini adalah formulir setoran. Lalu bagaimana menampilkan formulir ini? Yaitu kita tutup saja ini ya. Yang penting kita ingat namanya. Yang ini adalah penarikan, yang ini adalah setoran. Jadi kita masuk ke home kembali, kita aktifkan desain mode-nya, kita masuk ke setoran, klik 2 kali.
Lalu perhatikan ya, setoran ini tadi kan, berarti setoran dot show, tampilkan. Jadi setoran tampilkan gitu maksudnya. Setoran itu user form ini, setoran ini ditampilkan. Coba kita cek ya, kita keluarkan dulu, kita matikan, kita tes. Nah, muncul kan. Namun di sini namanya belum terisi, masih kosong ya, dan tombol simpan juga belum berfungsi. Nanti akan kita teruskan. Kemudian di sini penarikan, caranya sama, klik 2 kali. Kita tulis penarikan dot show, tampilkan ya, show. Oke, cukup. Kita tes formulir setoran, oke. Penarikan, formulir penarikan, oke. Baiklah, selanjutnya kita akan mengisi kode-kode yang kita butuhkan, karena aplikasi ini isinya adalah sebuah baris kode. Namun untuk baris kodenya akan saya potong di part yang kedua. Jadi silakan teman-teman semua tonton part yang kedua untuk melihat bagaimana kita melakukan pengkodean. Terima kasih.